البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Pada pembahasan yang lalu kita telah masuk pada fasal tentang al-iman bil yaumil akhir. Diawali dengan pembahasan kam adadud dur, berapa jumlah negeri yang akan dilalui oleh manusia atau jumlah alam. Dinamakan dur karena apa? Ibarat dia tinggal di situ dan tinggal beberapa waktu, walaupun untuk negeri sebelum akhirat maka tinggalnya tidak akan tetap. Kita baru mengambil yang pertama, yaitu apa? Nabil, negeri apa namanya? Alam dunia. Tayyib. Kenapa dinamakan dengan dunia? Irbad, dunia dinamakan dengan dunia kenapa? Karena alam ya mengalami kehancuran, bukan itu. Itu dinamakan fana. Kenapa dinamakan fana atau disifati dengan fana? Karena akan mengalami kehancuran. Sekarang kenapa kok dinamakan dunia? Kenapa Hudzaifah? Hah? Karena apa yang keras? Hah? Karena hinanya. Tayyib. Dunia dinamakan dunia karena hina, dari kata jana'ah. Namun dinamakan dunia lidana'atiha karena hinanya. Dan telah kita lewati penjelasan Rasulullah SAW menunjukkan tentang apa? Hinanya dunia. Di antaranya dalam hadits Jabir radhiyallahu anhu, ketika melewati seekor kambing yang sudah menjadi bangkai. Dan di mana kambing itu ketika hidupnya cacat, maka tidak ada seorang pun yang mau mengambil. Maka Nabi SAW kemudian menegaskan, "Wallah la dunya ahwanu 'ala Allah min hadza 'alaikum." Demi Allah, dunia itu lebih hina di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hinanya bangkai kambing cacat ini di sisi kalian. Lewat saja tutup hidup. Dan dalam hadits yang lain Rasulullah SAW menegaskan, ikhwani fillah, "Na'am, law kana dunya 'inda Allah yusawi janaha ba'udha ma saqa kafiran syarbata ma." Seandainya dunia itu di sisi Allah, na'am, ada nilainya walaupun na'am senilai satu helai sayap nyamuk. Ya, seandainya dunia ini di sisi Allah ada nilainya, walaupun apa nilainya sangat kecil, na'am, seperti apa kecilnya satu helai sayap nyamuk, maka sungguh Allah tidak akan memberikan orang kafir satu teguk air. Kenapa? Nah, tatkala orang kafir di dunia memiliki banyak kekayaan, banyak harta, bahkan mereka hidup bermewah-mewah, menunjukkan rendahnya dunia. Kenapa? Karena kalau itu mulia di sisi Allah, Allah tidak akan ridha diberikan kepada apa? Orang kafir. Ini mafhum dari hadis yang Rasulullah SAW ibaratkan bagaimana hinanya dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka sesuatu yang hina di sisi pencipta kita, jangan kita kemudian jadikan sebagai perkara yang menjadi tujuan utama.
berarti kita salah langkah, kita salah jalan. Nah, kita salah dalam mensikapi suatu perkara. Harus direset lagi, harus diperbaiki, disetel ulang bahwasanya dunia itu bukan tujuan utama kita dalam hidup ini. Juga sebab yang lain yang disebutkan oleh para ulama, kenapa dinamakan dengan dunia akhwanifillah lidunuwiha. Jadi disebutkan dua pendapat. Dinamakan dengan dunia yang pertama tadi lidana atiha, karena kehinaannya. Dan memang dunia itu hina. Nikmatnya mesti akan hilang. Kehidupan di situ juga tidak lama. Kebahagiaan yang dirasakan mesti akan lenyap, dan kesedihan kita rasakan di sana. Itu telah dunia. Yang sebab yang kedua dinamakan dunia lidunuwiha ai qurbiha, karena dekatnya. Karena dunia inilah kita rasakan sekarang dekat. Juga dekatnya dengan kehancuran. Dekatnya dengan waktu untuk kita meninggalkannya, karena singkat kehidupan kita dunia. Diibaratkan oleh Nabi SAW seperti ibarat orang yang berteduh di suatu teduhan di bawah pohon, kemudian dia akan meninggalkannya. Sekarang kita masuk pada poin yang kedua yang akan dilalui oleh manusia dari kehidupan berikutnya, yaitu al-barzakh. Setelah dunia, seorang akan masuk pada alam berikutnya, yaitu barzakh, yang menunjukkan akhwanifillah bahwasanya setelah itu kita mesti mati. Ini jelas. Seberapa lama kita di dunia mesti akan mengalami kematian. Sebanyak apapun nikmat yang kita rasakan mesti akan hilang. Itu dunia. Maka sungguh merupakan kepandiran tatkala kita korbankan sesuatu yang akan hilang dan musnah dengan dengan jaminan keselamatan kita di hari akhir. Kita kejar dunia tapi kita korbankan akhirat. Itu merupakan kepandiran. Sesuatu yang pasti kita akan lalui, yaitu kematian, yang dengannya akhwanifillah terputus semua usaha kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa akan mengalami kematian. Setelah itu masuk ke alam barzakh, dan dinamakan dengan barzakh ikhwanifillah karena dia adalah pembatas antara dunia dan alam akhirat atau darul qarar. Li'annahu fasilun baina dunya wal akhirah. Dan kehidupan di dunia kehidupan yang panjang, akan tetapi panjangnya akan ada akhirnya. Berbeda dengan kehidupan di alam yang ketiga, yaitu darul akhirah, kehidupan yang panjang dan tidak berakhir. Panjang abadi. Dan nanti akan kita pelajari bahwasanya darul barzakh, alam barzakh ini, atau juga dinamakan dengan alam kubur, merupakan awal permulaan akhirat seseorang.
Wa dalilu qauluhu ta'ala wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Wara'a dalam Al-Quran alhamdulillah datang dengan dua makna yang berkebalikan. Wara'a bermakna amama dan wara'a yang bermakna khalfa. Baik. Dan wara'a dalam ayat ini yaitu wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, yaitu di depan mereka barzakh, yaitu kehidupan setelah. Nah, ada pembatas yang menghalangi mereka, membatasi antara kehidupan dunia dan akhirat, yaitu barzakh. Hal ini berhubungan dengan Fir'aun beserta kaumnya yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan wa yauma taqumus saa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal adab. Ya. Apa? Depannya apa ayat ini? Hah? Ayo. Naam. Idza jaa ajaluhum apa? Dalam surat Al-Mu'min, pikiran saya pada surat Ghafir. Naam. Hatta idza jaa ajaluhum hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Naam. Baik. Keliru, bukan berhubungan dengan Fir'aun dan kaumnya. Pada kaum umat manusia, itu tatkala datang kepada mereka kematian. Qala rabbi irji'un, dia mengatakan rabbi irji'un, wahai Rabbku kembalikanlah aku ke dunia. Untuk apa? La'alli a'malu salihan, agar aku bisa beramal saleh yang dulu aku tinggalkan. Maka Allah Subhanahu wa taala jawab di sini kalla, namun sekali-kali tidak akan dikembalikan. Itu hanyalah kalimat yang dia katakan dan tidak akan mungkin dia wujudkan walaupun dikembalikan ke dunia. Di sini faedah besar ya khonillah, bahwasanya semua orang ketika datang kematian harapannya ini dari orang-orang yang kufur pada Allah, atau orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, atau orang-orang yang dulunya ketika di dunia menyanyiakan hak Allah Subhanahu wa taala. Ingin kembali ke dunia untuk bisa beramal. Persis seperti dalam surat Al-Munafiqun, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Berinfaklah kalian dari apa yang kami rizkikan kepada kalian sebelum datang kematian, sehingga tatkala datang dia berangan-angan ikhwanifillah untuk ditangguhkan sekejap saja agar bisa beramal saleh, bisa berinfak sehingga bisa menjadi orang yang saleh. Ini harapan orang yang mau mati. Maka ketika kita masih sehat, manfaatkan waktu yang ada, karena sungguh di sana ada kehidupan yang panjang setelah dunia ini. Nah, yang dikatakan oleh para ulama, di antaranya Imam At-Tahawi rahimahullah taala, al-qabru imma raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin niran. Kubur itu kemungkinannya adalah suatu lubang dari lubang-lubang surga, atau suatu taman dari taman-taman surga.
imma raudhatun min riyadil jannah. Kubur itu kemungkinannya adalah taman dari taman-taman surga, dalam artian dia di kuburnya bisa mendapatkan nikmat. Nah, atau suatu lubang dari lubang-lubang neraka yang di situ dia teradab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Taib. Allah Subhanahu wa taala katakan an-naru yuraduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Api neraka diperlihatkan kepada mereka di setiap pagi dan petang. Jadi di alam kubur ikhwanifillah, di antara bentuk siksaannya diperlihatkan siksa api neraka kelak pagi dan petang diperlihatkan. Kemudian baru wa yauma taqumus saah, pada hari tegaknya hari kiamat, nah dikatakan kepada mereka, masuklah wahai Fir'aun dan pengikutnya ke dalam azab yang paling pedihnya. Ayat ini juga merupakan dalil tetapnya azab kubur, karena Allah Subhanahu wa taala bedakan azab setelah terjadinya hari kiamat dan azab sebelumnya. Yang sebelum tegaknya hari kiamat ya manusia di alam kuburnya. Kemudian negeri yang ketiga ad-darul akhirah, alam akhirat, atau juga dinamakan dengan darul qarar, negeri keabadian, negeri yang tetap. Nah, yang tidak akan ditinggalkan oleh penghuni-penghuninya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala namakan sebagaimana dalam surat Al-Ankabut. Naam, sebagai apa? Sebagai darul hayawan, negeri kehidupan yang abadi. Wa ma hadhihi al-hayatud dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Tidaklah dunia ini kecuali permainan dan senda gurau saja. Dan sesungguhnya negeri akhirat itulah kehidupan yang sebenarnya. Jadi dunia diibaratkan perkara apa yang kita bermain-main, bersenda gurau padanya. Setelah itu selesai. Nah, adapun negeri akhirat lahuwal hayawan atau lahiyal hayawan, itulah apa kehidupan yang hakiki. Seandainya mereka mengetahui. Begitu banyak apabila Allah ingatkan kita tentang kehidupan yang seperti ini, tapi kebanyakannya kita lalai. Sehingga kita terkadang korbankan keselamatan di kehidupan yang hakiki kita hanya demi perkara yang sepele. Hanya demi beberapa rupiah. Terkadang seorang mengorbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Misalnya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yughfaru likulli 'abdin fi kulli isnain wal khamis. Hamba dari kalangan orang-orang yang beriman akan diberi ampunan di setiap hari Senin dan Kamis. Dikecualikan siapa? Illa rajulan kana bainahu wa baina akhihi syahna. Kecuali dua orang yang antara dia dengan saudaranya ada pertikaian, ada permusuhan. Betapa banyak di dunia akhwan pertikaian, permusuhan antara dua orang atau lebih, perkaranya gara-gara beberapa rupiah. Dia korbankan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia korbankan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dia korbankan keselamatan di
kehidupan yang hakiki demi beberapa peser. Nah, banyak perkara yang seperti dan yang lebih parah di dunia ini dari apa? Dari lalainya manusia terhadap keselamatan yang hakiki. Nah, makanya penting untuk kita saling mengingatkan terus dan terus. Kenapa? Karena kita seringnya lalai. Sehingga kalau kita perhatikan Al-Quran, tidak pernah kemudian luput dari apa? Pembicaraan tentang perkara ini. Setiap kita membaca beberapa ayat, diingatkan tentang hari akhir. Beberapa ayat kita baca, diingatkan lagi tentang hari akhir. Terus. Nah, karena memang itu tujuan hidup kita, negeri yang menjadi cita-cita kita untuk kita tuju. Nah, untuk kita tuju. Maka pengorbanan di dunia, akhwan. Nah, seorang jangan merasa rugi kalau yang diharapkan adalah apa? Keselamatan hari akhir. Nah, apalagi pengorbanan yang sedikit pada perkara dunia demi tercapainya kebaikan hari akhir. Manusia saja terkadang berkorban sesuatu yang lumayan banyak demi kehormatan dirinya, demi gengsinya. Banyak manusia berkorban demi gengsinya, biar dianggap baik. Nah, sudahlah, walaupun hatinya sebenarnya tidak rela. Nah, apalagi kalau seorang yang sudah mengenal sunnah, mengenal di sana yang diharapkan adalah keridhaan Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya dia akan serta-merta menyambut surat Allah Subhanahu wa taala walaupun harus berkorban. Ayat atau hadis tadi contoh yang sangat nyata. Banyak manusia mengorbankan pengampunan dari Allah demi apa? Berlangsungnya syahna. Tidak peduli diampuni oleh Allah tidak, yang penting aku tidak mau aku jengkel dengan saudaraku. Nah, nasallallahu al-afiyah. Ad-darul akhirah, ini negeri yang ketiga, negeri akhir. Disebut juga apa tadi Hanafi? Darul qarar, negeri juga apa? Yang ketiga, negeri keabadian, itu maknanya. Nama yang lain apa Hudzaifah? Darul hayawan. Baik. Wa dalilu qawluhu ta'ala mukhbiran an mu'mini ali fir'aun. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang perkataan seorang mukmin dari pengikut Firaun. Ini seorang yang muwaffaq, seorang yang mendapatkan anugerah besar. Dia hidup di tengah-tengah orang kafir, tapi dia bisa kokoh di atas keimanan. Kalau kita hidup di tengah kaum muslimin kemudian beriman, ini sesuatu yang lumrah. Tapi ketika seorang hidup di tengah orang-orang kafir, kemudian dia bisa istiqamah di atas iman, maka ini perkara yang tidak pantas dikagumi. Mukmin ali Fir'aun, Allah Subhanahu wa taala kisahkan bagaimana dakwah dia dalam surat Al-Ghafir dengan kalimat-kalimat yang begitu halus, menyeru kepada kaumnya agar mereka memperhatikan kehidupan yang abadi di akhirat. Di antaranya apa yang disebutkan di sini. Innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Yang sebelumnya Allah katakan wa qala alladhi amana ya qaumi ittabi'uni ahdikum sabila rasyad. Wahai kaumku,
ikutilah aku akan memberikan petunjuk kepadamu jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan petunjuk. Kemudian beliau katakan, ya qaumi innama hadhil hayatud dunya mata' wa innal akhirata hiya darul qarar. Hanyalah kehidupan dunia ini mata'un, perhiasan saja yang akan hilang, yang hanya dilihat indahnya sebentar. Kemudian sungguhnya hari akhir itu adalah negeri, atau sungguhnya akhirat adalah negeri yang tetap abadi, tidak akan hancur sebagaimana dunia yang fana ini. Maka beliau melanjutkan dalam dakwahnya, man amila sayyi'atan fala yujza illa mithlaha. Siapa yang beramal jelek tidak akan dibalas kecuali yang semisal. Ini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Wa man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min fa ulaika yadkhuluna al-jannah yurzaquna fiha bighairi hisab. Subhanallah. Adapun orang yang beramal saleh, laki-laki maupun perempuan, akan masuk ke dalam surga, diberi rizki yang tidak terbatas. Ukuluha daimun wa dhilluha, kata Allah. Nah, tetap ada ya, buah-buahan tidak akan pernah habis, dan tidak akan ada yang busuk di sana. Tidak ada yang namanya busuk. Semuanya segar-segar dan tidak akan pernah usang. Sehingga tinggal kita memilih, ikhwan, karena Allah Subhanahu wa taala cuma membagi dua, fariqun fil jannah wa fariqun fis sa'ir. Satu golongan di surga, satu golongan di neraka yang menyala-nyala. Harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala untuk diberi keistiqomahan di dunia ini, diberi taufik untuk bisa bertobat dan kembali tatkala mengalami kesalahan dan kekeliruan, dan diberi husnul khatimah untuk bisa mengakhiri kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Nasallallahu al-afiyata wa salamah walhamdulillahi rabbil alamin.